Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita diskusi, sedikit pengantar. Kita akan bicara mengenai hubungan dunia dan akhirat. Dalam dunia itu, orang kalau menanam padi tumbuh padi, menanam padi tumbuh padi, menanam rumput tumbuh rumput, menanam cabai tumbuh, menanam terong tumbuh terong. Dalam bahasa Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu kebunnya akhirat. Nih, dunia itu kebunnya akhirat. Kata Ustadz Kiai Haji Ahmad Hidayat, kumaha melakna, kumaha melakna. Jadi melak cabe tumbuh cabe, melak timun tumbuh timun. Orang itu bagaimana amal perbuatannya ketika di dunia ini. Jadi artinya manusia itu bagaimana kehidupannya di dunia itulah yang akan diperoleh nanti di akhirat. Jika Anda tidak ingin dicubit, jangan cubit orang. Jika Anda tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang. Jika seorang pemimpin ingin disayangi rakyat, maka sayangi rakyat yang Anda pimpin. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Naswaihul Ibad, beliau menjelaskan, irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk-makhluk yang di bumi, yarhamukum man fis sama, maka para malaikat yang ada di langit akan berdoa kepada Allah agar Allah menyayangimu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi rumusnya hukum sebab akibat. Man yazra yahsud. Siapa menanam, dia akan mengetam. Siapa menanam, dia akan menuai. Dalam bahasa anak muda, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan sukses. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, konsep ini adalah konsep Al-Quran. Jadi konsep man yazra yahsud adalah konsep Al-Quran. Banyak ayat di dalam Al-Quran. Para ulama menegaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran antara lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka kelak dia akan melihat hasil amalnya dan akan menikmati hasil amalnya. Barang siapa yang mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan kejahatan walaupun sebiji darah, niscaya dia akan mengalami dan akan mendapati apa yang dia dulu dikerjakannya ketika di dunia. Jadi kembali kumaha melakna. Jadi manusia itu kumaha melakna. Jadi hukumnya adalah hukum sebab akibat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang lain Allah menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11 menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah dirinya sendiri. Perubahan itu akan terjadi. Dalam bahasa lainnya itu adalah ghayyir, la yughayyir. Kalau orang itu berubah, maka akan terjadi perubahan. Kalau orang itu tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan. Kembali kumaha melakna. Kumaha melakna. Ini penting ini.
Ini kalau di daerah Bandung udah terkenal banget nih kemahamelakna. Dalam ayat yang lain Al-Fajr ayat 28, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, dengan hati yang puas, maka Allah pasti akan meridaimu. Konsepnya apa? Radiyatan mardiyah. Kalau kita ridha kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Ini kelihatannya masih banyak nih yang belum ridha. Kelihatan jamaahnya karena hujan dia tidak ridha, tidak ikhlas datang ke masjid. Betul? Artinya apa? Ridha ka syartur ridha. Yahya bin Mu'adz, seorang ulama, seorang tabi'in, ridha ka syartun ridha. Syarat mendapat ridha Allah itu kita harus ridha kepada Allah. Kata Yahya bin Mu'adz, "Idza kunta la tardha 'anillah, kaifa tas'aluhu ridha 'anka?" Apabila engkau tidak ridha terhadap apapun yang datang dari Allah, tidak ridha terhadap perintah Allah, tidak ridha bangun sholat subuh di waktu subuh untuk mengerjakan sholat, tidak ridha datang ke masjid mengerjakan sholat subuh berjamaah, tidak ridha kalian mensedekahkan harta yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak ridha meninggalkan maksiat, kaifa tas'alu ridha'an, bagaimana Allah bisa meridaimu? Ini konsep ridha. Jadi bohong besar kalau ada orang yang mendapat ridha Allah tapi dia tidak ridha terhadap perintah Allah dan tidak ridha terhadap larangan Allah. Lalu bagaimana untuk kita bisa mendapatkan ridha? Kita lanjut dulu. Man ahsana ridha anillah jazahu Allah biridhaan. Barang siapa yang ridha terhadap perintah Allah, terhadap pelarangan Allah, terhadap ketentuan Allah, Allah pasti akan membalas dengan ridha-Nya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak akan ada balasan kebaikan kecuali berbuat kebaikan. Jadi jangan berharap tetangga kita berbuat baik kepada kita kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Jadi jangan harap kita mendapatkan dihormati orang lain kalau kita tidak menghormati orang lain. Jangan harap kalau kita itu tidak mengerti pengertian terhadap orang lain, lalu orang lain akan mengerti tentang kita. Jadi oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, karena itu supaya kita mendapatkan ridha Allah, para ulama sering-seringlah kita mengikrarkan diri. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasula. Nih Mahir Zain. Yuk mari kita baca. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin. Semoga kita masuk surga. Amin. Jadi semoga kita masuk surga semuanya karena kita sudah ridha Allah Tuhan kita. Kita ridha Allah Tuhan kita, kita ridha Islam agama kita ridha Nabi Muhammad Nabi kita dan Rasul kita. Insyaallah semuanya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya hadirin rahimakumullah, tidak mungkin ada orang akan masuk surga kalau kita tidak percaya bahwa ada yang gaib. Perhatikan, Al-Quran menegaskan setelah ayat pertama di Al-Baqarah,
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun kepada Al-Quran. Tidak boleh ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Nah, setelah Allah menegaskan tidak boleh ragu sedikit pun terhadap Al-Quran, baru kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka kalau ada orang tidak yakin, tidak percaya, tidak beriman bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat, manusia yang begitu tidak mungkin akan bisa masuk surga. Insya Allah kita semuanya yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan kita mengerti bahwa konsep ridho, konsep zikir, konsep kebaikan semuanya adalah kita yang harus mengembalikan. Harus kita yang mendahului. Bagaimana mungkin Allah bisa ridho terhadap kita kalau kita tidak ridho terhadap apa yang diciptakan Allah dan tidak ridho kepada apa yang Allah larang kepada kita. Demikian saya kembalikan kepada moderator.